Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kita sempat berlibur atau rehat sejenak, rehat semester 1. Dan mungkin banyak yang bertanya kenapa kita akhirnya daring lagi. Ya dikarenakan pandemi corona semakin peningkatannya ya semakin tajam, banyak korban, banyak kerabat-kerabat kita yang tertular. Maka untuk pembelajaran 2 minggu awal ini kita daringkan agar bisa karantina ataupun bisa di rumah dahulu untuk mencegah penyebaran semakin banyak, seperti itu nggih. Ya, anak-anakku kelas Konuni 2, pada pembelajaran hari ini tentunya Ustadz tidak akan langsung masuk ke materi, dalam artian materi yang sudah yang terjadwal, namun Ustadz akan berikan beberapa materi dasaran atau yang sudah dipelajari mungkin kepada waktu semester 1. Kita akan mengulang. Dan insya Allah setelah materi ini akan ada tugas juga, nanti bisa dilihat. Bagi yang belum mengambil tugas bisa segera mengambil, seperti itu ya. Jadi kita mulai saja untuk materi hari ini. Materi ini adalah profesi dan Mas Ustadz akidah dan IPS. Nah, jadi untuk materi hari ini adalah kita akan mempelajari salah satu pembahasan yang ada dalam IPS yang pernah kita bahas sebenarnya, yaitu profesi. Tentu saja profesi itu berbagai macam ya. Ada berbagai macam, ada beraneka ragam. Nah, kenapa Allah menciptakan berbagai macam profesi? Nah, itu adalah salah satu hal yang harus dipenuhi, harus dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan tersebut akan merangsang atau membuat manusia itu berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Maka mereka harus bekerja, berusaha untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan dari yang paling penting, makanan, baju, tempat tinggal, hingga gadget yang kalian pegang, kalian dapati di rumah kalian. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan yang manusia butuhkan. Nah, maka ditempuhlah berbagai cara agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan caranya yaitu ada bekerja. Maka Allah berikanlah manusia akal. Nah, akal untuk berpikir bagaimana cara bekerja. Nah, seperti itu ya. Dan berbagai macam kebutuhan itu ada dalam diri manusia, dari yang lahir, batin. Nah, seperti itu adalah penyempurna dari manusia itu sendiri. Karena memang manusia diciptakan dengan apa? Dengan nafsu syahwat, yang dimana mereka itu membutuhkan apa itu? Kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti itu. Nah, dan Allah sudah menjelaskan bahwa akan berbagai macam banyak pekerjaan yang manusia itu lakukan dalam surah Al-Lail ayat ke-4, yang artinya sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu
salah satu tanda bahwa Allah itu akan menciptakan berbagai macam pekerjaan. Pekerjaan yang dari yang paling ringan hingga berat, dari yang paling membutuhkan tenaga hingga yang tidak membutuhkan tenaga, dari yang harus berpikir dengan berat hingga tidak terlalu berpikir, seperti itu. Nah, ada berbagai macam ya, seperti yang nanti bisa dilihat pada lembar soal, lembar materi dan tugas. Dan sehingga ketika mereka bekerja berbeda-beda manusia ya, mereka akhirnya membutuhkan satu dengan yang lain. Contoh, pedagang di pasar, mereka bekerja menjualkan barang. Berarti mereka menjual barang berupa apa? Hasil pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, tentu saja pedagang itu tidak menghasilkan itu sendiri. Mereka membutuhkan siapa? Petani, peternak, tukang kebun untuk memasok barang mereka ke pasar, seperti itu. Sehingga terjadilah saling saling komunikasi, memahami satu sama yang lain, seperti itu. Selain itu, karyawan kantor membutuhkan tukang cukur. Untuk apa? Ya untuk mencukur rambut, seperti itu. Karena dibutuhkan jasanya. Karena karyawan kantor belum tentu bisa mencukur rambutnya sendiri. Begitu juga dengan mahasiswa. Pekerjaan mahasiswa itu belajar, menuntut ilmu di suatu perkuliahan, di suatu universitas. Mereka membutuhkan apa? Tukang fotokopi. Karena apa? Karena tugas-tugasnya harus difotokopi, di print dan lain-lain, seperti itu. Dan beberapa usaha manusia dalam berbagai macam bidang, misal pertanian, industri pegawai pabrik, seperti itu ya. Industri itu pegawai pabrik, pembuat makanan, ciki-ciki yang kalian makan selama ini, pembuat baju, penjahit ya, ada di pabrik-pabrik yang mungkin kalian pernah lihat berkali-kali. Nah, seperti itu. Perdagangan ya, tentu saja pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung dan lain-lain. Dan terakhir adalah jasa, tukang cukur, lalu apalagi pegawai salon, dokter, tukang pos dan lainnya. Nah, perbedaan pekerjaan antar manusia ini adalah karunia dari Allah. Allah menciptakan segala yang dibutuhkan manusia, termasuk pekerjaan. Maka patut kita syukuri. Dan Allah telah memberikan kita akal. Dari di awal sudah Ustadz jelaskan, akal itu untuk berpikir bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan. Maka Allah berfirman dalam surah Yunus 31. Nah, siapakah yang memberikan rezeki padamu dari langit dan bumi? Atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan hingga akhir ayat. Nah, itu adalah menjelaskan bahwa rezeki yang kita terima selama ini, setiap hari adalah Allah yang berikan, Allah yang atur. Sehingga pekerjaan apapun insya Allah selama itu halal, tidak melanggar syariah, akan menghasilkan rezeki yang barokah. Dan selain itu kita patut bersyukur. Apapun itu yang kita kerjakan, pekerjaan yang mungkin nanti kalian belum paham ya, mungkin nanti kalian akan bertanya-tanya bekerja itu seperti apa rasanya. Mungkin bisa ditanyakan abi dan umi kalian. Nah, nanti kalian akan dewasa dan akan merasakan bagaimana rasanya bekerja, memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan orang-orang yang terdekat kalian, seperti itu. Nah, itu akan menjadikan kita kita akan banyak memiliki kebutuhan. Nah, tentu saja kita juga wajib bersyukur. Kadang kita sering
dengan pekerjaan kita tidak puas karena hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan. Padahal kita haruslah bersyukur karena banyak orang di bawah kita yang tidak bisa bekerja, sulit menentukan kebutuhan hidup, menentukan makan apa besok. Nah, sedangkan kita beberapa orang-orang yang lain yang bekerja sudah dapat makan, tempat tinggal, memenuhi kebutuhan mereka, maka wajiblah bersyukur. Seperti itu. Karena apa? Sebaik-baik zikir adalah dengan suara rendah, dan sebaik-baik rezeki adalah yang secukupnya. Maka apa secukupnya di sini adalah dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebih-lebihan. Insya Allah itu adalah definisi bekerja memenuhi kebutuhan. Adalah apa? Bahwa pekerjaan itu bermacam-macam. Allah menciptakannya dengan karunia-Nya, dengan kemurahan hatinya menciptakan pekerjaan bagi manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan. Namun Allah juga mewajibkan untuk manusia bersyukur terhadap apa yang dia miliki sekarang, tidak melihat ke atas, namun selalu introspeksi diri, melihat ke bawah. Insya Allah itu yang bisa Ustaz sampaikan. Dan mungkin itu yang bisa materi yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan hari berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tugas yang Ustadz tuliskan di bawah itu adalah pertanyaan. Kalian silakan bertanya kepada abi atau umi kalian. Seperti itu ya. Insya Allah Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.